Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint guna memenuhi tugas membuat video materi UTS mata kuliah biomonitoring. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Hasifusa dengan NIM 200207070 dari kelas 1B Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan nomor absen 15. PowerPoint di sini mencakup materi yang pertama adalah biomonitoring yang berisi tentang biomonitoring dan jenis-jenis biomonitoring. Yang kedua, vertebrata. Yang ketiga, ekosistem. Yang keempat adalah biomarker. Materi yang pertama yaitu biomonitoring. Biomonitoring sendiri adalah monitoring kualitas air secara biologi yang dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme, petunjuk atau indikator yang hidup di dalam air. Macam-macam biomonitoring yaitu yang pertama biomonitoring logam, yang kedua biomonitoring zat organik, tiga biomonitoring limbah cair, yang keempat biomonitoring udara, kelima biomonitoring asidifikasi, dan yang keenam adalah biomonitoring kesehatan. Jenis biomonitoring berdasarkan kategori minat komunitas pakar. Yang pertama adalah bioassessment study, yang mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Yang kedua adalah toxicity bioassay, adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan. Materi yang kedua adalah vertebrata. Hewan vertebrata merupakan istilah untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang paling beragam, mencapai sekitar 12 juta spesies, dan sebagian besar hewan yang hidup di bumi merupakan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana ketimbang vertebrata. Mereka adalah hewan berdarah dingin, suhu tubuh mereka bergantung pada suhu atmosfer. Ciri-ciri hewan vertebrata yaitu vertebrata adalah organisme multiseluler. Yang kedua, vertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. Yang ketiga, vertebrata cenderung bergerak lambat dan berukuran kecil karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Yang keempat, vertebrata tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat. Yang kelima, tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kemudian, vertebrata tidak memiliki paru-paru, respirasi dilakukan menggunakan kulit. Lalu, beberapa kelompok vertebrata memiliki eksoskeleton keras dan kitin. Kebanyakan dari mereka berproduksi secara seksual dengan fusi gamet jantan dan betina. Kebanyakan vertebrata diatur dengan organisasi tubuh simetris. Vertebrata tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Klasifikasi hewan vertebrata yang pertama adalah filum Porifera. Porifera merupakan salah satu kelas dari invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Porifera adalah hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori. Pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang di dindingnya mempunyai rambut getar. Fungsi pori sebagai saluran keluar masuk air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Klasifikasi Porifera yaitu menurut Suwarni tahun 2008, Porifera dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Calcarea. Fungi ini memiliki tubuh yang disusun oleh spikula kalsium karbonat. Bentuk saluran air beragam termasuk askonoid, sikanoid, dan leukonoid. Yang kedua, kelas Hexatinellida. Kadang disebut fungi kaca, dengan spikula silika yang berujung 6 biasanya didapatkan pada kedalaman yang tinggi. Yang ketiga, kelas Demospongiae. Kelas ini merupakan kelas terbesar yang meliputi hampir 95% dari seluruh jenis fungi. Tipe saluran air umumnya leukonoid dan hidup di laut, kecuali hanya satu famili yang hidup di air tawar, yaitu Fungillidae.
Spicula tersusun dari unsur silika, tetapi berbeda dengan sponge kaca. Kelas ini tidak mempunyai 6 ray. Skeleton dapat pula disusun dari silika dan sponging, atau hanya sponging saja. Rongga kanal internal berukuran kecil, bulat, dan diselimuti oleh sel konanocytes. Bentuk, ukuran, dan warna tubuh lebih bervariasi. Kemudian filum Coelenterata. Coelenterata berasal dari kata coelon yang berarti berongga dan enteron yang berarti perut. Dengan demikian, Coelenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut sebagai tempat pencernaan makanan. Yang pertama adalah hydrozoa. Sebagian besar berbentuk polip dan hidup di perairan laut. Dapat berkembang dengan seksual maupun aseksual. Sebagian besar merupakan hemaprodit. Namun, meskipun hemaprodit, hewan tersebut tidak bisa melakukan pembuahan sendiri karena saat dewasa, sel telur dan sperma yang dihasilkan tidak bersamaan, sehingga dalam fertilisasi tetap membutuhkan individu lain. Contohnya adalah Hydra viridisma atau hidra hijau, Hydra fusca atau hidra coklat. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah Sporozoa. Bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Hidup dengan dua bentuk atau medusa dan polip. Namun, bentuk medusanya lebih mendominasi. Memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gas tabung. Contohnya adalah Aurelia aurita. Seperti ini kira-kira gambarnya. Ketiga adalah Anthozoa. Bentuk tubuh menyerupai hidup dengan bentuk polip. Bentuk polip dari koral yang mengekspresi kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Contohnya adalah Stepnautubivora musica, Acropora sp. Nia. Kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian filum Platyhelminthes. Platyhelminthes dalam bahasa Yunani artinya cacing pipih. Cacing pipih adalah filum dalam kerajaan Animalia atau hewan. Filum ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nertea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platyhelminthes setelah dipisahkan. Ciri-ciri Platyhelminthes yang pertama adalah memiliki tubuh yang pipih, simetris, dan tidak bersegmen. Kedua, mempunyai satu lubang mulut tanpa dubur. Yang ketiga, hidup sebagai parasit, mempunyai alat hisap, akan tetapi juga ada yang hidup bebas. Platyhelminthes merupakan film ketiga dari kingdom Animalia setelah Porifera dan Coelenterata. Platyhelminthes merupakan hewan triploblastik dan bisa hidup sebagai parasit. Hewan tripoblastik adalah hewan dari kingdom Animalia yang mempunyai 3 lapisan tubuh. Klasifikasi Platyhelminthes. Yang pertama, Turbellaria atau cacing rambut getar, memiliki bulu getar yang berfungsi untuk bergerak. Contohnya adalah planaria. Kemudian yang kedua, Trematoda atau cacing hisap, memiliki alat pengisap terdapat pada mulut di bagian kepala. Alat pengisap berfungsi untuk menempel pada induk untuk menghisap makanan. Berarti, Trematoda merupakan parasit. Trematoda dewasa hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah vertebrata. Contohnya, fasciola atau cacing hati, Clonorchis, dan Schistosoma. Yang ketiga, Cestoda atau cacing pita, memiliki kulit berlapis chitin berfungsi melindungi diri dari enzim inang. Dengan demikian, Cestoda merupakan parasit. Cestoda terdiri dari anterior yang disebut thorax, leher atau strobilus, dan proglotid. Kemudian cacing gelang atau Annelida. Lalu hewan lunak atau moluska. Ciri-ciri dari cacing gelang atau Annelida, yang pertama, hewan yang tubuhnya bersegmen, kemudian memiliki otot, sistem pencernaan lengkap, sistem saraf tangga tali, sistem sirkulasi, dan sistem ekskresi.
Tidak memiliki sistem respirasi, bersifat hemafrodit atau gonoprosis. Hidup bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat-tempat lembab atau parasit pada tubuh vertebrata. Contoh Annelida adalah cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Kemudian, hewan lunak atau moluska memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah hidup bebas di laut, air tawar, atau darat. Yang kedua, memiliki cangkang kecuali kelompok cacing. Sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi terbuka dan tertutup, sistem saraf terdiri dari ganglion dan serabut saraf, respirasi dengan hitam atau rongga mantel. Peranan moluska yang menguntungkan sebagai bahan makanan yaitu cumi, perhiasan yaitu kerang mutiara, sedangkan yang merugikan adalah hama tanaman atau bekicot dan perantara penyakit hati atau limnea. Kira-kira ini adalah gambar cacing tanah atau contoh dari Annelida. Kemudian ini adalah contoh hewan moluska yaitu bekicot. Kemudian hewan kaki beruas atau arthropoda. Ciri-ciri hewan kaki beruas atau arthropoda adalah hewan yang memiliki dan tubuh beruas-ruas. Tubuh terdiri dari caput atau kepala, abdomen, perut, dan toraks dada. Berangka luar atau exoskeleton. Kemudian mengalami ekdisis atau molting yaitu tahap pengelupasan rangka luar, sebagian bermetamorfosis. Kemudian, arthropoda terbagi menjadi 4 kelas berdasarkan struktur tubuh dan kaki, yaitu Arachnida, Myriapoda, Crustacea, dan Insecta. Arthropoda dibagi menjadi beberapa kelas, diantaranya yaitu kelas Arachnida atau laba-laba, kelas Myriapoda atau kelabang, kelas Crustacea, dan kelas Arachnida atau laba-laba. Kelas ini memiliki ciri-ciri tubuh yang terdiri dari cephalothorax atau kepala dada menyatu dan abdomen, memiliki sepasang kalisera atau alat sengat, sepasang pedipalpus atau capit, respirasi dengan paru-paru buku atau trakea, ekskresi dengan tubula malpighi. Contohnya adalah laba-laba serigala atau Pardosa americana. Kira-kira seperti itu contoh Arachnida atau laba-laba. Kemudian kelas Myriapoda. Kelas ini memiliki tubuh yang terdiri dari caput dan abdomen, sepasang antena pada caput, mulut dilengkapi sepasang taring bisa. Contohnya adalah kelabang. Kemudian kelas Crustacea dan kelas Insecta. Kelas Crustacea memiliki tubuh yang terdiri dari cephalothorax dan abdomen, memiliki 2 pasang antena, 5 pasang kaki yang terdiri dari 4 pasang untuk berjalan, dan sepasang kaki berfungsi sebagai penjepit. Sebagian besar hidup di air, contohnya adalah udang dan kepiting. Kemudian kelas Insecta, tubuhnya terdiri dari caput, toraks, dan abdomen. Terdapat sepasang antena, memiliki 2 pasang mata majemuk dan mulut, memiliki 3 pasang kaki. Sebagian besar hidup di darat, tapi ada yang di air tawar. Contohnya adalah lebah madu atau Apis mellifera. Kepiting adalah salah satu contoh kelas dari Crustacea. Dan kalau lebah madu adalah contoh dari kelas Insecta. Kemudian Echinodermata. Ciri-ciri Echinodermata yaitu tubuh dilindungi oleh duri sehingga disebut hewan berkulit duri. Habitat hidup bebas di dasar laut, memiliki sistem ambulakral atau sebagai alat gerak, memiliki sistem saraf berupa cincin saraf yang bercabang, memiliki sistem saraf lengkap. Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas yaitu Astreoidea atau contohnya bintang laut, Echinoidea, contohnya landak laut, bulu babi, Ophiuroidea, contohnya bintang ular,
Rhinoidea, contohnya lili laut. Holoturoidea, contohnya teri. Bulu babi termasuk ke dalam Echinodermata. Kemudian filum Nelmathelmitas atau nematoda. Filum ini merupakan kelompok cacing benang. Tubuhnya berbentuk bulat panjang dan tidak bersegmen. Sebutan lain cacing ini adalah cacing bilik. Ada Nelmathelmites yang hidup secara bebas, namun ada juga yang hidup sebagai parasit. Contohnya adalah cacing perut, cacing remi, dan cacing tambang. Kira-kira seperti ini adalah contoh dari Nelmathelmites. Materi selanjutnya, materi ketiga adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya ini disebut komponen hidup. Kemudian komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen berupa makhluk mati. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Jenis ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem darat. Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat, iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Ekonomi darat itu meliputi gurun, padang rumput, dan hutan hujan tropis. Kemudian, ekosistem perairan. Ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni air tawar dan air laut. Air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dibedakan berdasarkan keadaan air. Air laut memiliki kadar yang tinggi. Ini memiliki pergerakan air yang bebas dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Pertama, memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Kemudian, ekosistem buatan. Ekosistem ini merupakan buatan atau diciptakan manusia. Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contoh ekosistem ini seperti hutan tanam, waduk, atau sawah irigasi. Materi yang keempat adalah biomarker. Biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologi dari suatu organisme terhadap bahan pencemar atau tekanan lingkungan. Biomarker digunakan sebagai substitusi dalam monitoring lingkungan yang mengandalkan pendekatan klasik berbasis pada informasi konsentrasi bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan. Biomarker bisa ditemukan di area tertentu dalam tubuh, mulai dari darah, cairan, hingga jaringan tubuh. Ia akan menunjukkan apakah sebuah proses dalam tubuh berjalan dengan baik atau justru abnormal. Selain itu, biomarker juga bisa menggambarkan kondisi tubuh atau penyakit yang bersemayam di sana. Matriks biologi adalah bahan-bahan lain di luar analit. Dalam sampel biologi, beberapa fungsi biomarker yaitu untuk pengembang obat, untuk uji klinis, kemudian pengkategorian biomarker. Yang pertama, biomarker paparan. Tipe biomarker paparan digunakan untuk memprediksi risiko penyakit. Fungsi biomarker paparan, yang pertama menentukan bahan paparan dan faktor risiko, menentukan kerentanan genetik, menentukan penyebab penyakit. Kemudian, biomarker penyakit. Biomarker penyakit dipakai untuk mendeteksi, mendiagnosis, dan memantau perkembangan penyakit. Menurut Richard Miller, tahun 2001, biomarker harus memiliki kemampuan yang pertama,
prediksi fungsi fisiologis, kognitif, dan fungsi fisik seiring usia dan memiliki kemampuan yang lebih baik daripada usia kronologis. Prediksi kapasitas fungsional dan kondisi yang menuju penyakit spesifik organ pada individu dari sisa hidupnya. Bersifat minimal invasif dan dapat diakses oleh banyak orang. Kriteria biomarker yang pertama adalah biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dan proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisme biologis pada tingkat tinggi. Yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah kontaminan lingkungan. Identifikasi variabilitas non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biologis. Kemudian, ekotoksikologi merupakan ilmu yang relatif baru yang diperkenalkan pertama kali oleh Profesor R. Truhaut tahun 1969. Berdasarkan definisi modern, ekotoksikologi merupakan kajian multidisiplin yang merupakan kombinasi dari kajian bidang kimia, toksikologi, farmakologi, epidemiologi, dan ekologi dalam hubungannya dengan pemahaman terhadap sumber dan peluruhan bahan kimia atau polutan di dalam lingkungan, atau Connell et al. Tahun 1999. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.